Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa tabibi qulubina wa syafi'i dhunubina abil qasimil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyami yaumiddin, amma ba'du. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم احينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمد وآل محمد ma Muhammadin wa alihi ya karim. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, karunia, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita pada kesempatan ini bisa merayakan dan bisa hidup di mana kita bisa membicarakan tentang Nabi dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Sayyidul Wujudi Muhammad SAW. Yang pertama-tama kami ucapkan as'alullah ayyamakum biwiladati maulatina Sayyidatun Nisa'il Alamin Fatimatuz Zahra salawatullahi wasalamuhu alaiha. Kita pada hari-hari ini patut untuk berbahagia karena di mana dilahirkannya putri tercinta Sayyidatun Nisa'il Alamin yang diberi gelar sebagai penghulu wanita seluruh alam semesta, Fatimatuz Zahra salawatullahi wasalamuhu alaiha. Ayyuhal ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengkaji dan mempelajari tentang keagungan Fatimatuz Zahra, itu hanya setitik dan setetes dari lautan keagungan Fatimatuz Zahra salawatullahi alaiha yang tidak ada bandingannya keagungannya dengan wanita-wanita yang lain. Ketika kita membicarakan dan menceritakan tentang keagungan Fatimatuz Zahra, maka pasti membutuhkan waktu yang sangat panjang, pasti membutuhkan kutipan-kutipan dan bahkan buku yang sangat tebal untuk menuliskan dan menceritakan tentang keagungan Fatimatuz Zahra salawatullahi wassalamu alaiha. Karena keagungan Fatimatuz Zahra sebagaimana Nabi SAW gambarkan dalam sebuah ungkapannya, bahwa Fatimatuz Zahra digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Lau kana husnu syakhsan lakana Fatimah." Kalau seandainya kebaikan itu merupakan sebuah sosok manusia, maka Fatimah adalah orangnya. Bagaimana Nabi SAW menggambarkan tentang Fatimah, tentang keagungannya, bahkan kebaikan seseorang. Dan ketika kita membicarakan kebaikan itu merupakan salah satu jalan manusia untuk mencapai kesempurnaan, maka Fatimatuz Zahra alaihissalam adalah merupakan kebaikan tersebut. Dan bahkan dari situ kita bisa memahami bahwa Fatimatuz Zahra telah sampai pada puncak kebaikan dan kesempurnaan manusia. Kemudian yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan singkat ini tentang bagaimana Fatimatuz Zahra alaihissalam adalah merupakan hadiah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguh telah aku berikan kepadamu al-kautsar. Para mufassirin mentafsirkan ayat tersebut dalam bermacam makna. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa Al-Kautsar itu adalah merupakan sebuah telaga
yang nantinya ketika seseorang meminum telaga tersebut ketika di yaumul qiyamah, maka selamanya tidak akan terasa lagi dahaga. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Al-Kautsar, pemberian yang banyak tersebut adalah Fatimah Az-Zahra salawatullahi alaiha. Bahwa pemberian terbesar tersebut adalah Fatimah. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan pemberian tersebut di dunia ini. Jadi, dari dua ayat ini menunjukkan bahwa Fatimah Az-Zahra disandingkan sebagaimana hadiah yang terbesar ketika nanti Allah akan berikan di yaumul qiyamah, itu syafaatul uzma, dan Allah berikan juga hadiah di dunia yaitu yang berbentuk sosok wanita sempurna Fatimah Az-Zahra salawatullahi alaiha. Dan itu adalah merupakan dua hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Sayyidul Wujudi Muhammad. Dan Fatimah Az-Zahra adalah merupakan hadiah teragung dan hadiah terbesar di dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Maka ketika hadiah tersebut adalah merupakan pemberian dari Rabbnya, dari Tuhannya, maka perlakuan Nabi kepada Fatimah berbeda jauh dari perlakuan kepada keluarga-keluarganya. Karena kenapa? Karena nilai hadiah tersebut tidak ada tandingannya dengan nilai-nilai hadiah yang lainnya. Fatimah berbeda dengan keluarga yang lainnya, bahkan perlakuan kecintaannya Nabi kepada Fatimah tidak ada taraknya dengan kecintaan kepada selainnya. Kecintaan Nabi kepada Fatimah Az-Zahra tidak ada bandingannya dibandingkan dengan kecintaan kepada beliau salawatullahi wassalamu alaiha. Karena dalam sebuah ungkapan, wal hadiyatu ala qadari muhaddiha, bahwa nilai sebuah hadiah tergantung siapa yang memberikan hadiahnya. Dan Fatimah Az-Zahra alaihissalam, nilai hadiahnya begitu besar dan bahkan terbesar karena yang memberikannya adalah Rabbnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlakuan hadiah tersebut oleh Nabi Muhammad adalah merupakan perlakuan yang paling sempurna dan yang paling agung yang harus Nabi Muhammad SAW berikan kepada Fatimah. Karena itu adalah merupakan hadiah dari Tuhannya. Dan ketika kita membicarakan tentang Fatimah Az-Zahra, maka kita sama saja membicarakan tentang contoh dan suri tauladan. Membicarakan Fatimah Az-Zahra, maka kita akan membicarakan tentang sosok wanita yang paling sempurna di alam semesta ini. Membicarakan tentang Fatimah Az-Zahra, maka sama saja kita membicarakan tentang hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Az-Zahra salawatullahi wassalamuhu alaiha yang tadi saya bicarakan, bahwa keagungannya dan kesempurnaannya digambarkan kalau seandainya kebaikan yang ada di dunia ini yang disebutkan di dalam ajaran-ajaran Islam berwujud menjadi sosok manusia, maka Fatimah Az-Zahra adalah sosoknya. Nabi SAW menggambarkan bagaimana keagungan dan kesempurnaan yang dimiliki oleh yang dimiliki oleh Fatimah Az-Zahra setelah beliau digambarkan menjadi sebuah sosok kebaikan itu sendiri. Bukan hanya itu, bukan hanya beliau adalah merupakan hadiah teragung yang diberikan kepada Nabi Muhammad, bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri pun memfirmankan di dalam ayat Al-Qur'an tentang kesucian Sayyidah Fatimah dari segala dosa dan kesalahan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Ahzab ayat 33 tentang ayat At-Tathhir, innama yuridullaha liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira, bahwa di antara ahlul bait di situ adalah Fatimah Az-Zahra. Maka kesucian beliau bukan hanya sebatas hadiah, bukan hanya sebatas putri Nabi, tapi juga bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan beliau dari segala dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala sendiri firmankan dalam ayat tersebut. Dan kemudian ketika Fatimah Az-Zahra salawatullahi alaiha merupakan sosok yang sempurna, bukan hanya sempurna dari segala sisinya, sempurna akalnya, sempurna imannya, dan bahkan sempurna dari segala sisinya, maka tidak ada salahnya ketika kita menjadikan beliau adalah merupakan sosok qudwah
dan uswah dalam kehidupan kita sehari-hari. Khususnya yang juga ingin saya sampaikan tentang bagaimana beliau alaihissalam menjadi sosok suri tauladan di dalam rumah tangga. Bagaimana beliau menjadi seorang istri dan menjadi seorang ibu di dalam rumah tangganya. Maka yang harus kita catat di dalam pelajaran kali ini tentang bagaimana kita mencontoh beliau di dalam rumah tangga yang harmonis yang diajarkan oleh Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra salawatullahi wassalamu alaiha, dari seorang sosok yang sempurna segalanya. Maka ada 3 hal yang perlu kita pegang tentang bagaimana menjadi seorang istri dan menjadi seorang ibu yang sempurna dari sosok Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan sebuah ketentraman, sakinah, bahwa salah satu prinsip dari keluarga dalam hubungan keluarga adalah adanya sakinah di dalam sebuah rumah tangga. Maka tidak akan mendapatkan sakinah tersebut kecuali kita belajar bagaimana Sayyidah Fatimah menjalani kehidupan sehari-harinya sebagai seorang istri dan seorang ibu yang mendidik putra-putranya sehingga tercipta di dalam keluarganya bukan hanya sebatas beliau mengurus, tapi juga mendidik dan juga menjadikan keluarga-keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang diajarkan kepada kita sebagai keluarga untuk menjadi keluarga yang harmonis adalah at-tabadulul mahabbah, saling memberikan kasih sayang. Kita lihat bagaimana Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, beliau memperlakukan suaminya, memperlakukan anaknya. Tidak ada sedikit pun dalam ungkapan Sayyidah Fatimah kepada suaminya dan kepada anaknya kecuali ungkapan-ungkapan rasa cinta, kecuali ungkapan-ungkapan yang mengandung kasih sayang, kecuali ungkapan yang mengandung ungkapannya itu didikan tentang bagaimana mendidik seorang keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan begitu juga Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra tidak melakukan sesuatu kepada suaminya dan kepada anaknya kecuali perlakuan tersebut yang mengandung kasih sayang. Maka ketika di dalam sebuah keluarga sudah tercipta sebuah kasih sayang antar satu sama lainnya, tidak perlu lagi menuntut hak dan kewajiban, karena dengan kasih sayang tersebut mendorong untuk sama-sama memberikan hak dan kewajibannya antara satu sama lainnya. Karena kecintaan itu adalah merupakan kunci keharmonisan dan kunci dari segala kerukunan di dalam rumah tangga. Bahkan kita tahu Islam inti dari ajarannya adalah sebuah kecintaan, sebagaimana juga dalam ungkapan Al-Imam Ja'far Shadiq, "Haliddin illa al-mahabbah." Bukankah agama itu kecuali hanya kecintaan? Jadi agama tersebut digambarkan hanya sebatas cinta. Bagaimana Nabi SAW diutus sebagai rahmatan lil alamin, sebagai nabi yang memberikan kasih sayang kepada seluruh alam semesta. Dari sini kita memahami bahwa kecintaan adalah kunci dari segala kerukunan, kunci dari segala keharmonisan. Begitulah yang diajarkan oleh Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra kepada kita tentang bagaimana menciptakan keluarga yang baik, yang sesuai dengan ajaran Islam, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengedepankan rasa kasih sayang. Kemudian yang kedua yang kita bisa ambil pelajarannya dari kehidupan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra tentang dalam sebuah rumah tangga, bagaimana menjadi seorang istri yang baik, bagaimana menjadi seorang ibu yang baik untuk anak-anaknya. Yang kedua adalah at-ta'awun al-mushtarak, saling gotong royong, saling membantu. Tidak ada egois antara satu sama lainnya. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra alaihissalam tidak pernah sedikit pun mengeluh kepada suaminya tentang kehidupannya, tentang apapun itu di dalam rumah tangganya. Dan begitu juga Imam Ali bin Abi Thalib saling membantu di dalam pekerjaannya. Dalam sebuah riwayat, Imam Ja'far Shadiq menceritakan tentang bagaimana kehidupan
Sayyidah Fatimah dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Sayyidah Fatimah mengatakan kepada suaminya Ali bin Abi Thalib, "Wahai suamiku, biarkanlah segala sesuatu yang ada di rumah aku kerjakan. Bagaimana aku menggiling jagung, bagaimana aku menyiapkan makanan untukmu dan untuk anak-anak, maka itu adalah merupakan tugasku." Begitu juga Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Sayyidah Fatimah tentang, "Akulah yang akan pergi keluar, bagaimana aku menyiapkan dan mendatangkan makanan ke rumah ini." Dan begitulah gambaran bagaimana dalam sebuah rumah tangga saling kerjasama satu sama lain untuk menciptakan keluarga yang harmonis, menciptakan keluarga yang saling support dan saling membangun, sehingga keluarga tersebut mendapatkan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kunci yang ketiga, pelajaran yang bisa diambil dari Sayyidah Fatimah tentang kehidupannya menjadi rumah tangga yang harmonis adalah al-ihtiram, yaitu saling menghormati antara satu sama lain. Suami menghormati istri, begitu juga istri menghormati suaminya dan juga anak-anaknya. Maka ketika rasa penghormatan tersebut tercipta di dalam sebuah rumah tangga, maka akan terciptalah sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana Sayyidah Fatimah, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, dan juga Al-Hasan wal Husain alaihimassalam satu sama lain saling menghormati, saling mencintai, dan saling bekerjasama di dalam rumah tangganya, sehingga terciptalah sebuah keluarga terbaik, bukan hanya terbaik di hadapan manusia, bahkan menjadi keluarga terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, karena beliau adalah merupakan qudwah dan uswah di dalam kehidupan kita, karena merupakan beliau adalah sosok wanita yang paling sempurna setelah Nabi SAW. Oleh karena itu, ketika kita hanya mengkaji dan mempelajari tentang keagungan beliau tapi tidak mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita tidak selaras dengan kebenaran, maka kita berada di jalan yang salah, karena kebenaran berada di pihak Sayyidah Fatimah dan keluarganya sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, kita pada kesempatan malam ini Al-Fakir sedikit membicarakan tentang bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari Sayyidah Fatimah. Sedikit yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana kehidupan beliau dan pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau di hari-hari wiladahnya. Singkatnya, bahwa yang tadi saya sampaikan, bahwa Sayyidah Fatimah Az-Zahra adalah merupakan hadiah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga Sayyidah Fatimah adalah merupakan pemberian terbesar, sehingga Nabi memperlakukan beliau sebagaimana seseorang ataupun zat yang memberikan hadiah tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan beliau merupakan sosok wanita yang sempurna yang harus kita teladani juga dalam kehidupan kita sehari-hari, yang diantaranya bagaimana beliau menjadi sosok istri, menjadi sosok ibu yang sempurna di hadapan manusia, bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.